hari ini? Sakina, Fitrina, Rizky. Apa kabar mereka? Sakit ya? Iya. Jadi kita hari ini akan belajar pelajaran kimia tentang pemisahan campuran. Oke. Jadi sebelum Pak mulai pada hari ini, Pak kasih quotes untuk motivasi pada hari adalah menuntut ilmu jalan menuju surga. Karena siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ada yang tahu kemarin kita belajar apa minggu kemarin? Saya Pak, Ya, Ega. minggu kemarin kita belajar tentang perubahan fisika dan kimia. Fisika dan perubahan Kimia. Oke. Yang lain. Ada yang tahu contohnya apa nak? Perubahan fisika dan kimia? Contoh perubahan fisika, beras yang ditumbuk akan menjadi halus berupa tepung. Contoh perubahan kimia, kayu terbakar, besi berkarat, makanan membusuk. Mudah sekali ya jawaban itu ya. Oke. Pak menampilkan gambar di PowerPoint. Nah, ini gambar apa nak? Yang di sebelah kiri, yang tahu? Ini gambaran minuman teh. Teh ya, di teh yang di saring. Kalau yang sebelah kanan berapa nak? Ya, ini saring juga kan? Teh yang saring juga sama. Oke. Jadi ada yang wadah beda di bentuk wadahnya, saringnya ya. Nah, apa tujuan belajar pada hari ini? Jadi peserta dapat mengidentifikasi permasalahan di lingkungan sekolah yang terkait dengan materi pemisahan campuran. Kemudian peserta didik mampu melakukan cobaan pemisahan campuran dengan teliti dan hati. Ada yang tahu pengertian dari pemisahan campuran? Saya Pak, pemisahan dari zat pelarut dan pelarut Pak. Benar ya? Ada yang lain? Saya Pak, suatu cara memisahkan zat dari pemutaran bukan. Benar sekali ya. Jadi pemisahan campuran itu adalah proses pemisahan yang dilakukan memisahkan dari zat dan unsurnya, ya kan? Ini materi pemisahan campuran. Jadi pemisahan campuran itu terbagi dari 4. Ada pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Jadi ada dekantasi, ada filtrasi dan sentrifugasi. Ya kan? Pemisahan campuran pada dalam ada evaporasi dan kristalisasi. Kemudian pemisahan campuran zat cair dan zat cair ada destilasi, corong pisah dan kromatografi. Pemisahan campuran zat padat dan zat padat ada sublimasi. Tapi pada hari ini Pak akan menanyakan kepada kalian salah satu pemisahan campuran yang sangat dekat pada kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Nah, jadi ada orientasi masalah. Ya. Pak akan ada video dulu. Dengan berjalan kaki, warga desa Gembong, kecamatan Arjosa ini berusaha mencari air dalam hutan yang jaraknya cukup jauh dari permukiman. Akibat kembang panjang, seluruh sumur dan sumber air bersih warga kering. Di dalam hutan inilah warga akhirnya mendapatkan air. Meski keruh dan kotor, namun warga terpaksa menggunakannya untuk mandi, mencuci, bahkan diminum dan dimasak. Jadi, adakah yang tahu gambar apa tadi? Airnya kotor Pak. Air yang kotor. Oke. Nah, ya. Terus apa lagi ya? Yang Masyarakat kesulitan air Pak, sehingga mengkonsumsi air kotor. di masyarakatnya kesulitan air karena mengkonsumsi air kotor. Kira-kira dari permasalahan video tadi, pertanyaan apa yang bisa muncul? Nah? Ya Pak, apa yang bisa dibuat solusi dari kekurangan air? Apa solusi dari Kekurangan air. air bersih, ya kan? Apa solusi? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kita boleh diskusi, ya kan? Nah, diskusi, silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan, benar? Bisa meja kursinya sesuai kelompoknya masing-masing. Yang kelompok satu, kita sudah berkumpul dengan kelompoknya. Oke. Bagikan dulu RKPD-nya. Ini yang kelompok 3. Ya. Ini yang kelompok. Silakan didiskusikan
didiskusikan terlebih dahulu, ya kan, sama kelompoknya. Kita mau melakukan apa dalam mencari solusi dari air dan kotor. Ya, silakan didiskusikan dulu. Jadi yang kita lakukan adalah penyelidikan kelompok. Jadi di kelompok itu kita melihat dari literaturnya, dari bahan ajar yang saya kasihkan. Boleh buka HP, cari di internet, boleh ya. Nanti kita mendapatkan solusinya. Adakah pertanyaan? Ya. Oke, menentukan variabel pada percobaan. Jadi yang kemarin kita pernah belajar tentang menentukan variabel, ya kan? Masih kan? Ada namanya variabel manipulasi. Apa itu variabel manipulasi? Adalah variabel yang secara bebas dapat mempengaruhi variabel lain. Dan kemudian apa? Ada namanya di variabel respon. Respon adalah variabel yang berubah sebagai hasil atau akibat dari perubahan variabel manipulasi atau bebas. Yang ketiga adalah variabel kontrol. Jadi variabel kontrol adalah variabel yang sengaja dikendalikan atau dibuat oleh peneliti sebagai usaha untuk meminimalisir bahkan menghilangkan pengaruh lain dari variabel lain, ya kan? Sehingga dimungkinkan mempengaruhi hasil yang didapatkan. Sampai ini sudah tahu apa yang solusi yang mau dilakukan? Menjernihkan air. Oke, dengan cara menjernihkan air. Oke, silakan kelompoknya mengambil alat bahan di depan. Nah, oke, ada selesai? Yang sudah selesai, silakan diberes dulu, terus diisi yang lembarnya, kasih pengamatannya ya. Nah kan, ini kelompok 2, Putri Aleka, Mama, Zikra sama Nadia. Kelompok lain mendengarkan ya, dan memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul penjernihan air sederhana. Langkah kerja, amati ciri-ciri fisik air yang akan dijernihkan sebelum dilakukan kegiatan penjernihan. Susunlah bahan-bahan tersebut dengan gambar dan
yang memperoleh? Ya. Tapi Kami memperoleh data bahwa penjernihan air dapat menggunakan urutan penyusunan bahan penyaring yang paling efektif adalah jerami, hijau, pasir, kerikil kecil, kerikil besar, alam. apakah daripada hari ini dapat kita merasa ingin tahu kalian? Ya. Dirasa ingin tahu? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Ada yang mau memberikan kesimpulan apa yang diperoleh pada hari ini? Oke, kelompok 2. Oke, share kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penjernihan air dapat dilakukan dengan teknik filtrasi, yaitu pemisahan campuran yang didasarkan perbedaan ukuran vertikal zat. Ukuran penyusunan bahan memiliki pengaruh dalam proses penjernihan air. Susunan bahan yang paling efektif adalah jerami, hijau, pasir, kerikil kecil, kerikil besar, dan arang. Baiklah, itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kesimpulan yang kita peroleh pada hari ini? Jadi berdasarkan kegiatan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penjernihan air dapat dilakukan dengan teknik filtrasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel zat. Terus yang kedua apa? Yang kedua, urutan penyusunan yang paling baik, yang paling dalam susunan yang ada di sini adalah jerami hijau, pasir, kerikil kecil, kerikil besar, dan arang. Tepuk tangan kita semua. Jadi semuanya sudah bekerja keras hari ini, mendapatkan ilmu yang baru, ya kan? Sudah melakukan praktikum, bahkan tes, ya. Kalau memberikan soal, silakan dikerjakan dalam 5 menit, kan? Ya, gitu. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang struktur atom. Ya. Oke, sebelum kita menutup pada hari ini, silakan ketua kelas pindah. Baiklah teman-teman, yang mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa selesai. Oke, saja daripada hari ini, jika ada salah dari Pak, mohon maaf. Jika ada kebenaran, itu datangnya pekerjaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.